Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau hadir dalam diri kami, menjadi kekuatan, menjadi topangan dan sandaran, sehingga kami merasa damai, merasa tenang, tentram, dan tidak takut serta gelisah apapun juga. Karena kehadiranmu di dalam hati kami. Bantu kami ya Bapa supaya kami menyadarinya, mengalaminya dan merasakannya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, salah satu buah dari Paskah adalah damai. Damai Tuhan bersamamu. Kata-kata yang sangat penting yang diulang-ulang terus dalam hidup kekristenan kita. Damai yang kuberikan adalah damai yang abadi. Damai yang tak dapat diberikan oleh dunia. Bagaimana supaya kita bisa mengalami damai? Bagaimana kata damai itu kita pahami dengan benar dan membuat kita menghayatinya, mengalaminya dan merasakannya. Jujur, kita seringkali merasa cemas, gelisah, takut. Beberapa hari yang lalu saya mengajak postulan saya untuk merasakan apa arti gelisah, apa arti cemas itu. Saya biarkan mereka telentang, tidur di karpet. Lalu mereka bernafas, nafas perut pelan-pelan. Kemudian menyadari anggota tubuh dari kepala hingga kaki. Lalu saya ajak mereka untuk merasakan denyut jantung. Denyut jantung mereka. Ketika mereka merasakan denyut jantung, mereka tahu bahwa denyut jantung mereka begitu keras berdetak. Keras sekali berdetak. Ya, meskipun pelan-pelan kemudian disadari menjadi lebih lembut, lebih tenang, lebih damai. Detakan jantung yang keras itulah yang seringkali membuat kita cemas. Kenapa kita berdetak jantung? Karena ada kecemasan yang kita tidak tahu. Yang kita tidak mengerti kenapa jantungku berdetak. Dan itulah yang menyebabkan ketika detakan jantung itulah pundak kita menjadi berdiri. Lalu tegang. Kita stres. Ya, bulu mata kita juga menjadi tertekan. Ya. Nah, itulah. Kalau itu terus-menerus tanpa kita sadari dari pagi hingga pagi, ya, bahkan dalam tidur pun detak jantung kita menjadi begitu keras, terpompa begitu dengan kerasnya. Ya. Nah, bagaimana supaya kemudian kita belajar untuk damai, tenang? Ya, secara fisik, secara manusiawi kita belajar untuk tarik nafas, bukan tarik nafas dada tapi nafas perut, dan belajar menyadari tubuh, bahasa tubuh kita. Kita seringkali terlalu menggunakan bahasa pikiran, ya, bahasa perasaan, bukan bahasa tubuh. Kita menyadari kesadaran, ya, dari kepala, kaki, seluruh badan, anggota badan, dan kita merasakan tenang, damai. Tapi itu baru satu cara kecil secara manusiawi, secara badani, sehingga badan kita menjadi tenang, damai, peaceful. Tapi ada sesuatu yang lain yang mau dilakukan oleh Kristus dengan Paskah itu, yaitu bahwa Tuhan hadir dalam diri kita. Ya, Allah Tritunggal Kudus hadir dalam diri kita. Dan itulah ketika Tuhan hadir dalam diri kita, apa yang membuat kita takut? Seperti kata Paulus, tak ada satupun yang membuat kita takut. Santa Teresa Avila mengatakan, nothing disturb you. God is enough. Tuhan saja cukup. Ya. Tak ada sesuatu pun yang menggelisahkan hatimu. Itu yang harus menjadi kesadaran dan perjuangan kita. Nothing disturb you. Tak ada sesuatu pun yang menggelisahkan hatimu. Ya. Tak ada sesuatu. Karena Tuhan hadir di sini. Maka saudaraku terkasih, kedamaian, pace et bene, kata Santo Fransiskus Assisi, pace, damai, peace, and bene, baik. Ya. Jadi
peace and bene, ya, damai dan baik. Dua hal yang sangat penting. Untuk menjadi damai, orang harus menjadi bene, baik. Ya. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang menggelisahkan, menakutkan, mencemaskan kita. Ya. Kita harus punya pikiran positif, punya pikiran baik kepada siapapun dan apapun. Tidak ada kecurigaan, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Ya. Niat baik, ya. Dan sudah ada dalam diri kita. Dan itulah yang menjadi salah satu hal yang membuat kita damai, yaitu adalah Paskah ini, bahwa Tuhan memberikan kepada kita, ya, Tritunggal Maha Kudus yang hadir dalam diri kita. Maka ketika Yesus mengatakan, kalau kalian mencintai aku, maka aku dan Bapa tinggal dalam hatimu. Ya, sekali lagi, Tuhan tinggal dalam hati kita yang berdosa. Maka kalau kita merasa dan mengalami kehadiran Tuhan yang tenang dan damai, maka disitulah pula kita mengalami kedamaian. Ya, mengalami kedamaian karena Tuhan ada di dalamnya. Ya. Bukan di luar, tapi di dalam batin kita. Tak ada sesuatu pun yang menakutkan kita karena Tuhan ada di sana. Itulah saudaraku terkasih, mengapa kita harus damai dan berusaha dan mohon rahmat supaya kedamaian, karena Tuhan hadir, maka tak ada sesuatu pun yang membuat aku takut dan cemas. Semoga dalam Paskah ini Yesus berkata kepada kita, damai Tuhan besertamu, aku hadir dalam hatimu, aku tinggal dalam hatimu. Dan ini menjadi sesuatu kekuatan dan suatu doa juga. Ya, mari kita mendoakan dalam diri kita, Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini. Aku damai bersamamu. Engkau membuat kami damai, membuat kami tenang, membuat kami tentram. Tuhan memberkati kita semua. Dan semoga kedamaian itu langgeng selama-lamanya dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda dan saya. Semoga damai dalam apapun juga yang kita lakukan. Yang apapun yang kita terima berasal dari Tuhan. Dan yang kedua, kenapa kita tidak damai? Itu karena ada kegelisahan, ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran yang terus menghantui kita. Ya. Maka Yesus mengatakan damai itu juga karena Tuhan itu adalah Bapakku dan aku anak, gitu loh. Anak dan Bapa, suatu relasi yang personal, yang dekat, yang akrab, yang intim, yang mesra, karena Allah ada di situ. Saudara, Allah kita adalah Allah yang damai, yang ada dalam hatiku, yang ada dalam diri Anda. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua. Betapa damainya karena kita punya Bapa yang dekat dengan kita. Tuhan memberkati Anda dan saya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.